Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Ardiansah. Di sini saya akan memaparkan definisi masas. Masas berasal dari bahasa Arab yaitu mas yang berarti memijat dengan lembut, atau dari Yunani masien yang artinya memijat atau melutut. Masas merupakan salah satu manipulasi sederhana yang pertama-tama ditemukan oleh manusia untuk mengelus-ngelus rasa sakit. Nah, jadi masas ini eh, dilakukan oleh manusia untuk memijat rasa sakit gitu. Nah, di sini ada Tipo Suroso dalam bukunya yang berjudul Ilmu Lutut Olahraga menyatakan bahwa dalam perkembangannya masas dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu yang pertama ada sport massage. Apa itu sport massage? Yaitu massage yang khusus diberikan kepada orang yang sehat badannya, terutama olahragawan, karena pelaksanaannya memerlukan terbukanya hampir seluruh tubuh. Nah, jadi sport massage ini dilakukan kepada orang yang sehat badannya. Contohnya itu seperti olahragawan. Nah, selain itu di sini ada tujuan massage. Tujuan massage yaitu yang pertama memperlancar peredaran darah, dan yang kedua merangsang persarapan terutama saraf tepi untuk meningkatkan kepekaan rangsang, dan yang ketiga yaitu meningkatkan ketegangan otot dan meningkatkan kekenyalan otot untuk meningkatkan daya kerja otot, dan yang terakhir yaitu mengurangi atau menghilangkan ketegangan saraf dan mengurangi rasa sakit. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang segmen massage. Segmen massage adalah massage yang diajukan untuk membantu penyembuhan terhadap gangguan atau kelainan-kelainan fisik yang disebabkan oleh penyakit. Dari sini ada beberapa macam segmen massage. Salah satunya adalah massage terapi. Nah, kemudian ada kosmetik massage. Kosmetik massage adalah massage yang khusus ditujukan untuk memelihara serta meningkatkan kecantikan muka serta keindahan tubuh beserta bagiannya. Jadi, kosmetik massage ini berfungsi untuk memelihara kesehatan tubuh, baik itu kecantikan ataupun bagian-bagian yang lainnya. Kemudian di sini ada macam-macam manipulasi dalam massage dan pengaruhnya. Nah, jadi manipulasi yang dimaksud adalah cara menggunakan tangan untuk melakukan massage pada daerah-daerah tertentu. Caranya itu seperti epleurege atau menggosok. Nah, kemudian ada friction atau menggerus, ada petrissage memijat, ada tapotemen memukul, dan yang terakhir ada vibration yaitu menggerakkan. Jadi macam-macam manipulasi dalam massage dan pengaruhnya itu ada 5. Ada menggosok, ada mengerus, ada memijat, ada memukul, dan ada menggetarkan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan mengenai indikasi pada massage. Indikasi pada massage menurut Bambang Priyono Adi tahun 2011, yang dimaksud dengan indikasi massage yaitu suatu keadaan atau kondisi tubuh di mana massage dapat dengan tepat diberikan serta akan memberikan dampak atau pengaruh positif terhadap tubuh kita.
Nah, indikasi pada masas di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu indikasi dalam masas adalah suatu keadaan tubuh yang mengalami kelelahan yang sangat-sangat kelelahan sebagai akibat dari suatu kerja berat atau olahraga. Yang kedua yaitu kelalaian tubuh yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca atau kerja yang terlalu kelewatan batas, yang memaksakan tubuh kita saat tubuh kita mulai lelah, tapi kita terus memaksakan untuk bekerja sehingga otot-otot kita menjadi kaku, kemudian jaringan yang saling melengket kemudian terjadinya kaku terhadap otot-otot kita sehingga menimbulkan rasa sakit dan gangguan terhadap persyarapan. Nah, karena kita terus memaksakan tubuh kita saat tubuh kita lelah, akhirnya persendian kita itu jadi kaku atau sering disebut juga dengan kram otot. Yang terakhir yaitu indikasi masas dalam keadaan mengalami gangguan atau ketegangan syaraf, kelemahan otot karena kurang berfungsinya persarapan, serta nyeri akibat cedera otot atau sendi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Fatima dari kelompok 3. Di sini saya akan menerangkan kontraindikasi masas. Kontraindikasi masas atau penterangan di mana maksudnya yaitu suatu keadaan atau kondisi tubuh di mana masas tidak dapat diberikan karena justru akan menimbulkan akibat yang merugikan. Yang pertama ada tubuh dalam keadaan demam di mana temperaturnya di mana suhu tubuhnya yaitu 38 Celcius atau lebih. Yang kedua, pasien menderita penyakit menular seperti tipes, cacar, dan lain-lain. Yang ketiga, pasien menderita penyakit kulit. Lalu yang selanjutnya, pasien menderita pengapuran pembuluh darah arteri, tekanan darah tinggi. Terus selanjutnya terjadinya luka-luka baru atau cedera akibat olahraga. Dan terakhir yaitu pasien menderita patah tulang atau fraktur lalu akibat cedera olahraga dan trauma. Mungkin cukup sekian penerangan atau kontraindikasi masas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi ini. Materi selanjutnya yaitu kontraindikasi pijat pada berbagai kondisi. Tahapan kontraindikasi perlu dilakukan sebelum perawatan tubuh secara meses dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelainan atau kelunakan yang ada di dalam tubuh. Dengan kontraindikasi dapat ditentukan volume atau tekanan gerak atau tekanan gerakan pijit yang sesuai dengan kondisi tubuh atau bagian tubuh tertentu. Jadi disesuaikan dengan misalkan cederanya patah. Nah, terus misalkan cederanya tentang pergeseran apa sih ini teh? Pergeseran tulang. Nah, itu dipijitnya itu sesuai misalkan patah gimana mijitnya atau tulang yang geser gimana bijitnya. Ya, seperti itu. Yang kedua, refleksi dan relaksi otot. Refleksi dan relaksi otot dilakukan dengan menyentuh, meraba, dan menekankan pada bagian-bagian tubuh sehingga dapat diketahui apakah ada yang memar, bengkak, nyeri,
pengumpulan jaringan lemak atau selulit, tekstur kulit dan tonus susunan otot. Contohnya tromboflebitis dan kondisi sejenis yaitu radang dari pembuluh darah, pena kulit di sekitar tampak kemerahan, panas dan bengkak. Jika kulit sekitarnya disentuh, terasa lembek dan sakit. Jika terbentuk gumpalan darah beku di dalam pena, maka dengan pemijitan gumpalan tersebut akan bergerak dan bisa berakibat fatal atau bisa kematian ya. Jika pengumpulannya di pena gitu. Jadi misalkan ada memar atau yang dibaca tadi memar, terus banyak memar, misalkan kalau udah ngumpul di pena bisa bisa mengakibatkan fatal lah buat yang punya memar tersebut. Tadi disebutkan meraba dan menekankan pada bagian tubuh sehingga dapat diketahui apakah ada yang memar. Nah, itu misalkan ada yang memar, terus ada yang nyeri atau yang tadi jelaskan yang kalau tulang patah, itu bisa disesuaikan kayak tadi, sesuaikan pemijitannya. Gitu, sekian dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Tritama Putra Zulkarnain, NIM 6040 3141 8078. Saya akan menjelaskan tentang refleksi dan relaksasi otot. Yang pertama ada refleksi dan relaksasi otot, dilakukan dengan menyentuh, meraba, dan menekan pada sendi atau bagian tubuh yang terkena cedera, kena memar, bengkak, habis keseleo kayak gitu. Dan contohnya ada tromboflebitis dan kondisi sejenis itu radang dari pembuluh darah, vena. Udah gitu kulit di sekitarnya tampak kemerahan kayak memar warna ungu, warna hijau kayak gitu. Nah, itu adalah tromboflebitis. Udah gitu jika terbentuk gumpalan darah beku dalam vena, maka pemijatan gumpalan tersebut akan bergerak dan bisa berakibat fatal jika menggumpal dalam vena. Udah gitu ada temperatur tinggi atau demam. Tubuh dalam keadaan demam akan mengeluarkan toksin. Maka tidak dianjurkan melakukan pemijatan karena akan memicu produksi toksin di dalam tubuh. Jadi waktu badan kita demam atau gejala-gejala yang berhubungan sama demam, itu gak boleh dipijit, ntar bakal jadi bakal mengeluarkan toksin yang lebih banyak gitu loh. Jadi jangan. Udah gitu ada infeksi penyakit kulit, penyakit sejenis jerawat yang ekstrim tidak menular, bahkan akan sembuh dengan menggunakan minyak esensial lavender. Pijat dilarang untuk pemukaan kulit yang menderita radang kulit seperti bisul. Jadi waktu misalnya sakit kepala, pengen dipijit di kepala tapi di kepalanya tuh banyak jerawat, itu jangan, ntar jadinya nggak baik juga. Udah gitu akan infeksi kulitnya gitu loh. Udah gitu ada bekas luka atau bekas operasi baru, bekas luka yang masih baru atau luka terbuka
pada klien sebaiknya tidak dipijat pada bagi dari bekas luka itu yang udah lama atau baru, misalnya yang lama kayak keloid gitu terus dipijat itu akan menimbulkan rasa yang sakit. Pada klien sebaiknya tidak dipijat pada bagian tersebut. Udah gitu misalnya di sini udah operasi apa tulang atau gimana, nah ininya pegel gitu kan, ada aja orang yang pengen dipijat gitu loh biar enakan, itu sebaiknya jangan karena akan berakibat fatal. Nah di sini ada kondisi peradangan bursitis ya. Gejala di bagian peradangan adalah warna kemerahan, terasa panas, lunak dan sakit. Jika disentuh sebaiknya bagian yang meradang tersebut dilarang dipijat gitu loh. Jadi bagian misalnya di sini di tumpuan kaki ada yang kakinya memudar warna kemerahan gitu loh. Nah itu jangan dipijat karena akan berakibat ya yang tidak menyenangkan gitu. Terus terakhir ada kanker. Pijat yang lembut bermanfaat bagi pasien kanker. Nah jadi kalau ada rekan-rekan atau saudara rekan-rekan yang mempunyai penyakit kanker, itu boleh dipijat, dipijatnya secara perlahan, itu bagus karena produksi hormon endorfin sebagai reaksi pemijatan akan meredakan sedikit demi sedikit yang disebabkan yang mengidap kanker tersebut. Mungkin sekian dari yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.